Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bisa melaksanakan perkuliahan secara online dengan pokok bahasan distribusi frekuensi dalam bentuk tabel. Tabel itu apa sih? Yakni alat penyajian data statistik dalam bentuk kotak-kotak, dalam bentuk kolom dan lajur. Distribusi apa? Distribusi artinya penyebaran, pembagian, pencaran. Frekuensi tingkat sering tidaknya, kerap tidaknya, jarang tidaknya. Jadi tabel distribusi frekuensi adalah kolom dan lajur atau kotak-kotak yang menampilkan data tentang pembagian atau penyebaran sering tidaknya atau kerap tidaknya suatu data itu muncul. Tabel distribusi frekuensi yang pertama macamnya adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Frekuensi datanya tunggal atau nilai datanya tunggal. Lebih banyak nilainya yang tunggal. Contoh, lihat tabel di atas, nilai 8. Frekuensinya ada 6. Nilai 7, frekuensinya ada 9. Frekuensi nilai 7, nilai mata kuliah statistik yang dapat 7, frekuensi tadi apa? Sering tidaknya, berarti ada 9 orang. Frekuensinya sering tidaknya sering 9 orang yang dapat nilai 7. Ada 6 orang yang dapat nilai 8. Sedangkan nilai 6 frekuensinya ada berapa? 19. Total atau N, number of cases, ada 40. Maksudnya berapa? 40 orang. Berarti siswa MTSN ada 40 orang. Ini contoh tabel. Distribusi frekuensi yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Tadi datanya tunggal, yang sekarang datanya kelompokan. Mana yang kelompokan? Lihat tabel bagian bawah. Tabel 2.2, distribusi frekuensi tentang usia dari 50 orang guru agama Islam yang bertugas pada sekolah dasar negeri. Lihat tabelnya. Usianya yang kelompokan, berarti kalau contoh tabel ini usia 50 sampai 54 ada 6 orang guru agama Islam. Sedangkan usia 45 sampai 49 ada berapa? Ada 7 orang. Jadi lanjutkan, silahkan sampai ke bawah. N-nya berapa tadi? N itu apa? Number of cases, jumlahnya berapa? Yakni 50 orang. Ini
tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Kita yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif, yakni salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambahkan. Jadi frekuensi kumulatif itu datanya selalu meningkat atau selalu ditambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Contoh, lihat tabel 2.3. Nilai 8 ada 6 orang. Ya kalau frekuensinya 6, berarti ada 6 orang. FKB. Apa tuh? Tabel di sampingnya FKB, frekuensi kumulatif bawah. Berarti kayaknya menghitungnya mulai bawah tuh. Coba lihat yang paling bawah di FKB ada 6. Di mana 6? 6 itu nilai 5 frekuensinya 6, maka geser FKB-nya 6 sebab bawah, Bang. Berarti mulai bawah 6. 6 orang. Cara menulis FKB, frekuensi kumulatif bawah, mulai bawah menghitung. 25 itu, Bang, di mana dapatnya? 25 itu frekuensi 5 ada 6. Frekuensi 6 ada berapa? Ada 19. 6 tambah 19 jumlahnya 25. Maka ditulis di tabel FKB adalah 25. FKB yang selanjutnya adalah 34. Dari mana datangnya 34? 25 tambah frekuensi yang nilai 7. Nilai 7 frekuensinya adalah 9. 25 tambah 9 sama dengan 34. Datangnya 40. 34 tambah 6. FKB frekuensi kumulatif bawah, berarti menghitungnya mulai bawah. Tabel di sebelahnya, kotak yang di sebelahnya frekuensi kumulatif atas, berarti menghitungnya mulai atas. Nilai 8 ada 6 orang, maka 6 ini langsung andak di FKA, frekuensi kumulatif atas, karena mulai atas. 6. Datangnya 15 itu, Bang, di FKA ada 15. 6 tambah 9. 6 tambah 9 sama dengan 15. Datangnya 34. 15 tambah 19 sama dengan 34. Datangnya 40. 34 tambah 6 sama dengan 40. Ingat, frekuensi kumulatif itu selalu ditambahkan. Bila kumulatif atas, menambahnya dari atas. Kumulatif bawah, menambahnya dari bawah. Nah, sampai di sini. Jika mau bertanya, silahkan sampaikan pertanyaan Anda lewat kolom di bawah, kolom pertanyaan di bawah video ini. Ya. Sekarang Bapak lanjutkan tabel distribusi frekuensi relatif atau disebut juga tabel persentasi. Nilai 8 ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Karena disebut sebagai tabel persentasi, maka di bawahnya harus persentasi. Persen itu berapa gerang? Persen itu pasti 100. Ya kalau persen itu pasti 100.
Persen itu pasti 100. Maka 40 orang itu frekuensinya, jumlah frekuensi, jumlah orangnya 40. 40 itu sama dengan 100%. Kalau satu orang berapa persen? Tinggal kalikan. Ini dapat 8, ada 6 orang. 6 orang itu berapa persen? Ternyata 15%. Jadi hendak nyaman supaya lebih mudah, 100 bagi 40. 100%, 100 bagi 40 dapat berapa? Satu orang berapa persennya? Variannya satu orang itu 2%. Maka 2 kali 6 12. Ini ternyata 100 bagi 40 lebih dari 2. Jadi silahkan gunakan kalkulator atau gunakan hitungan. Hitung pakai pulpen. 100 bagi 40 orang. Jadi satu orangnya berapa persen, silahkan hitung. Maka Bapak contohkan dalam tabel. 6 orang itu 15%. Nilai 7 sebanyak 9 orang. Berapa persen 9 orang itu? 22,5%. Nilai 6 ada 19 orang. Berapa persen? 47,5%. Sedangkan apa tadi? Selanjutnya nilai 5 ada ternyata yang dapat 5. Itu ada 6 orang. Berapa 6 orang? 15%. Maka di tabel, di kotak persentasi, jumlahnya di bawah wajib 100. Bila kada sampai 100 ditambahkan 15 tambah 22,5 tambah 47,5 tambah 15. Bila kada 100 berarti ada yang salah dalam persentasinya. Nah, kesusahan tabel distribusi frekuensi yang keempat ini adalah di persentasinya. Bila di bawahnya pas ditambahkan persentasinya kada pas 100, ada tuh yang salah. Untuk menghitung frekuensi nyaman. Dapat 8 berapa orang? Kada mungkin ada 6,5 orang. Kada mungkin ada 7,4 orang. Kada mungkin, pasti bulat. Sedangkan persen ada pecahannya, bisa 17,25. Nah, kalau jumlahnya tidak 100%, di tabel persentasi, maka ada yang keliru. Silahkan periksa ulang. Kita lanjutkan. Ini tabel distribusi frekuensi relatif, atau sebagian orang juga menyebut tabel persentasi. Di samping frekuensi ada persentasi. Nah, di STAI kampus kita dan beberapa kampus lainnya untuk skripsinya justru menggunakan rumus yang ini, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang di samping frekuensi ada persentasi. Nanti Bapak contohkan untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, tabel persentasi kumulatif. Ini persentasi kumulatif. Yang sebelumnya, yang ini frekuensinya yang kumulatif. Yang bagian C, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang bagian E, persentasinya yang kumulatif. Nah, maka kita harus tahu jumlah orangnya berapa. Lihat tabel 2.7. Orangnya ada 40. Persen itu kan wajib 100. 100 bagi 40 dapat berapa? Nah, 100 bagi 40 dapat berapa? Jadi untuk lebih mudahnya memang harus ada frekuensinya. Di mana dapat 15?
15% itu berapa? Pasti dapat orangnya. Nilai 8 tabel 2.7 persentasinya 15. Atau bisa juga persentasinya ada berdahulu. Untuk tabel persentasi kumulatif, nilai 8 persentasinya 15,00. Nilai 7 persentasinya 22,5. Nilai 6 47,5. Nilai 5 15,0. Maka wajib dihitung berapa frekuensi kumulatif bawah. Berarti menghitungnya mulai bawah. Nilai 5 persentasinya, karena persentasi kumulatif berarti persentasinya yang dihitung. Nilai 5 itu ada 15, langsung kesebelahkan. Persentasi kumulatif bawah 15. Di atas 15 ada 62,5. Di mana datangnya 15,0 ditambah 47,5. Jumlahnya 62,5. Di atasnya lagi ada 85,0. Dari mana datangnya? Yakni 62,5 ditambah 22,5. Jumlahnya 85. Di atas 85 ada 100. Dari mana? Yakni dari 85 ditambah persentase 15. 15 itu dari mana? Dari persentase nilai 8. Maka jumlahnya pas 100. Iyalah. Jumlah frekuensinya, jumlah persentasi tuh sigma V. Sigma itu jumlah, P itu persen. Pas 100 kalau berarti bujur sudah frekuensi kumulatif bawah. Kita buat kolom, kita buat kotak persentasi kumulatif atas, berarti menghitungnya mulai atas. Nilai 8 ada 15 orang, ada 15%. 15% tadi langsung dipindah ke bagian atas, PKA persentasi kumulatif atas. 15 tambah 22,5 37,5. 37,5 tambah 47,5 tuh 47,5 di P persentasi. 37,5 tambah 47,5 sama dengan 85. 85 tambah 15 sama dengan 100. Lihat sigma V. Berarti benar sudah frekuensi kumulatif atas. Selanjutnya, karena tabel distribusi frekuensi ini digunakan untuk menggarap skripsi penelitian akhir untuk syarat kawan-kawan mendapatkan ijazah S1, maka perlu kita dalami lagi. Itu sebenarnya sama dengan distribusi frekuensi yang bagian D. Namun tadi sudah Bapak bilang, tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentasi atau yang bagian D ini yang tersulitnya adalah di persentasinya. Ternyata karena tugas akhir, karena penelitian akhir atau skripsi itu perlu tantangan lagi, maka ditentukan lagi, ada lagi tantangannya. Jangan saja persentasi. Kalau sekedar persentasi berarti sekedar di atas kalkulator, sekedar di atas kertas tingkat kesulitannya. Maka ditambah lagi dalam penyajiannya. Lihat yang di bawah, ada Bapak tulis 1 sampai 20 sama dengan rendah sekali. Maksudnya 1% sampai 20% itu rendah sekali. 21 sampai 40 termasuk kategori rendah. 41 sampai 60 kategorinya sedang. 61 sampai 80 kategorinya tinggi. 81 sampai 100 kategorinya tinggi sekali. Nah, sekarang apakah
semuanya nih wajib terbagi 5, boleh 5, boleh aja 4. Kalau 4 berapa? 100 bagi 4 25, berarti 1 sampai 25, 26 sampai 50. Sampai di sini paham aja lah. Nah, selanjutnya tuh bagi 5, bagi 4 terserah. Semakin banyak pembagiannya, maka akan lebih mudah dikenali. Coba aja muha wajah setiap orang tuh sama, lapah maminan dui. Jangankan banyak orang sama, kita lihat orang cuma 2 orang kakak adik, sedikit aja miripnya bisa tapa huruf memahiaunya. Kadang kita salah panggil, manggil yang kakak, ternyata kita terpanggil adiknya. Nah, begitu juga dalam penelitian. Semakin banyak pembagiannya, maka akan lebih mudah dikenali. Nilai persennya 1% sampai 20% sama dengan rendah sekali. 21 sampai 40 termasuk kategori rendah. 41 sampai 60 sedang. Seterusnya tinggi dan tinggi sekali. Sekarang Bapak buat pertanyaan lagi. Apakah setiap kategorinya yang rendah sekali, rendah, sedang, tinggi, dan tinggi sekali itu sudah baku? Tidak. Jadi kategorinya juga tidak baku. Maksud tidak baku itu bagaimana? Maksudnya kawan-kawan boleh mengganti dengan kalimat lain. Contoh, tinggi sekali. Oh, sudah ada. Bapak sudah mencontohkan rendah sekali. Rendah itu kan lawannya tinggi. Berarti rendah sekali, rendah, sedang, tinggi, tinggi sekali. Karena terbagi 5. Kalau terbagi 4 kayak apa? Nah, makanya sulit kalau bagi 4. Rendah sekali. Kayak apa kalau membagi 4? Rendah sekali, rendah, tinggi, tinggi sekali. Bisa juga kayak itu. Jadi terserah bagi 4 atau bagi 5. Semakin banyak pembagiannya, semakin mudah. Tapi perhatikan juga kategorinya. Kalau rendah berarti lawannya tinggi, kada boleh. Rendah sekali, rendah, sedang, baik, baik sekali. Itu kada relevan, kada sesuai. Kalau rendah maka lawannya tadi yang baiknya itu tinggi. Sedangkan yang di atas bagiannya buruk sekali. 1 sampai 20 buruk sekali. 21 sampai 40 buruk. 41 sampai 60 cukup. Nah, ya kalau 61 sampai 80 buruk tuh apa lawannya? Baik atau bagus. Nah, jadi bisa bagus. 81 sampai 100 bagus sekali atau baik sekali. Jadi silahkan buat kategori nilai, kelompok nilainya tak bagi 4 atau tak bagi 5. Selanjutnya kategori kata-katanya. Rendah sekali itu bisa diganti dengan buruk sekali atau cari kalimat lain yang lebih sesuai. Cuma kata-kata kalimat ini bisa digunakan. Rendah sekali atau buruk sekali atau apa lagi cari. Jadi boleh aja kada baku. Cuma yang kategori ini di skripsi diletakkan di bab 3. Karena bab 3 nih rumus-rumus ini kita aja menentukan. Jadi nyaman aja nggak bab 3. Bahasanya asal bisa mengetik atau mengupayakan mengetiknya. Tapi janganlah masa mahasiswa zaman modern main HP kada bisa ngetik pakai komputer. Nah, jadi karena bab 3 itu rumus saja, bahasanya itu 2 jam mengetik selesai. Bab 3. Bab 4 ini skripsi itu yang paling bagus, penelitian itu yang paling bagus adalah bab 4-nya banyak, hasil penelitiannya banyak. Bagaimana contoh hasil penelitian? Ya nih, dari tulisan tabel di atas sampai titik tuh. Sampai titik 4% termasuk dalam kategori rendah sekali. Ini contoh hasil penelitian diletakkan di bab 4. Nah, dari mana? Pada tangnya tabel 12. Nah, 12 ini Bapak aja mencontohkan. Kalau kita baru membuat berarti tabel 1. Ya lah. Ini sekedar contoh. Kenapa Bapak tulis tabel 12? Sekedar contoh. Bapak lahir tanggal 12. Nah, tabel 12 ini tentang apa?
Aktivitas penggunaan HP untuk belajar mahasiswa stay raha muntai. Berarti tabel 12 tentang penggunaan HP untuk belajar. Ada yang gunakan HP betelponan lan siapakah? Malam-malam kada guring main HP, tak kuring, senyum-senyum sendiri. Nah, aneh kalau. Nah, yang kita teliti bagaimana penggunaan HP. Jadi buat pertanyaan, apakah Anda menggunakan HP untuk belajar? Itu pertanyaan pertama. Kalau sini tabel 12 berarti pertanyaan ke-12. Pertanyaannya, apakah Anda menggunakan HP untuk belajar? Jawabannya A. Sering. B. Kadang-kadang. C. Tidak pernah. Orangnya yang diteliti berapa? Lihat frekuensinya ada 50. Berarti ada 50 orang. Frekuensinya. Yang memilih sering, yang menyatakan sering itu ternyata ada 18 orang. Yang mengatakan kadang-kadang ada 30 orang. Yang mengatakan tidak pernah ada 2 orang. Ini berdasarkan angket, berdasarkan pertanyaan tertulis atau pertanyaan lewat chat begetaan. Apakah Anda menggunakan HP untuk belajar? Pilih jawabannya. Seringkah, kadang-kadang, atau tidak pernah? Ternyata ada 18 orang yang menyatakan sering, ada 30 orang yang mengatakan kadang-kadang, ada 2 orang yang menyatakan tidak pernah. Jadi jumlahnya pas 50 orang. Frekuensinya adalah jumlah orang. Frekuensi, number of case, frekuensi. Jumlah frekuensinya ada 50 orang. Di mana 50? 18 tambah 30 tambah 2, 50 orang. Ingat, jumlah persentasi wajib 100. Jadi 50 sejajarnya harus 100. Karena 100% bagi 50 orang berarti satu orangnya ada 2%. Nyaman aja lah. 18 kali 2, karena satu orangnya 2%. 18 orang kali 2% sama dengan 36%. 30 orang kali 2% sama dengan 60%. 2 orang kali 2% sama dengan 4%. Nah, ini Bapak mencontohkan nyaman. Kenapa? Orangnya 50, persennya pasti ada 100. Coba orangnya 47 orang. Maka persennya ganjil-ganjil. Satu orang tuh berapa persen? Ya lah. Ini Bapak contohkan 50 orang sama dengan 100%. Coba kayaknya kita kalau meneliti sekolah di madrasah A, bisa aja orangnya ternyata berapa? 7 orang. Bisa aja jumlah orangnya 83 orang. 83 orang sama dengan 100%. Maka satu orangnya berapa persen? Nah, 1%, 1, sekian persen aja. Nah, cuma kita lihat tabel ini dulu, tabel yang mudah. Intinya kawan-kawan paham dulu. Nah, tulisan tabel 12, aktivitas penggunaan sampai tabelnya ini semuanya digambar dan dibuat di skripsi. Di bawah tabel juga dicantumkan uraian kayak di bawah. Jadi tulis di bawah tabel, berdasarkan tabel 12 di atas, diketahui bahwa mahasiswa yang menyatakan sering berjumlah 18 orang, yakni 36%. Termasuk dalam kategori rendah. Di mana tahunya kategori rendah, Pak? Tahunya bahwa 36% itu termasuk kategori rendah. Itu diketahui dari bab 3 tadi. Bab 3 lihat yang di bawah. Lihat. 36%. Yang di sini 1 sampai 20% rendah sekali. 21% sampai 40% rendah. Maka 36% itu termasuk antara 21 sampai 40. Berarti termasuk kategori rendah. Kembali ke uraian tabel. Berdasarkan tabel 12 di atas, diketahui bahwa mahasiswa yang
menyatakan sering berjumlah 18 orang, yakni 36%, termasuk dalam kategori rendah. Itu selesai satu baris yang memilih ungkapan penggunaan HP untuk belajar itu sering, rendah ya. Yang sering menggunakan HP untuk belajar itu hanya 18 orang, termasuk dalam kategori rendah, koma. Sedangkan mahasiswa yang menyatakan kadang-kadang berjumlah berapa? Lihat tabelnya, jumlah orangnya ada 30 orang. Berapa 30 orang? Yakni 60%, termasuk dalam kategori sedang. Di mana tahu kategori sedang karena 60%, 41% sampai 60% itu kategorinya sedang. Di bab 3 tadi kayak itu, lihat kategori yang paling bawah itu. Nah, kita lanjutkan, koma. Dan mahasiswa yang menyatakan tidak pernah tidak pernah apa? Tidak pernah menggunakan HP untuk belajar. Ada 2 orang. 2 orang tuh berapa persen? 4%, termasuk dalam kategori rendah. Nah, satu tabel satu pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? Apakah Anda menggunakan HP untuk belajar? Pilihannya sering, kadang-kadang, C, tidak pernah. Satu pertanyaan itu satu tabel distribusi frekuensi. Bila dimuat dalam skripsi, lebih separuh halaman, hampir 1 halaman. Berarti bila ingin penelitian kawan-kawan itu nanti skripsinya tuh tebal. Pak, ulun hendak menggarap skripsi, hendak membuat skripsi 100 halaman. Cukup bab 4-nya aja ulah 100 pertanyaan. 100 pertanyaan, 100 tabel. 100 tabel, hampir 100 halaman. Belum lagi bab 1 berapa, bab 2 berapa halaman, bab 3, tambah bab 5 kesimpulan. Nah, jadi kalau 100 pertanyaan, maka 100 tabel, otomatis skripsi kawan-kawan hampir 150 halaman. Jadi, bila hendak banyak skripsinya, mau tebal penelitiannya, perbanyak pertanyaan. Lapah Pak Imu ulah pertanyaan. Ada lapahnya. Buktinya di mana supaya masuk akal? 1 hari 1 pertanyaan ulah. Kan pilihannya sudah nyaman. Pilihannya sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Atau sesuaikan setuju, kurang setuju. Nah 2 aja. Bila setuju atau kurang setuju, apakah Anda, pertanyaannya, saya suka menggunakan HP untuk belajar. Bisa setuju, bisa kan setuju 2. Tuh bila contohnya 2 pilihannya. Mungkin contohnya 3, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Atau pilih aja buat kategori lain. 1 hari 1 pertanyaan, 30 hari 30 pertanyaan. Nyaman. Kita chat-chatan aja ya. Ada yang sampai jam 11 malam. Ada yang sampai jam 12 main HP. Ada bosan-bosannya. Cukup olah pertanyaan, buat pertanyaan untuk penelitian. 1 hari 1 soal, 30 hari 30 soal. Waktu pembuatan angket itu berapa hari? Pembuatan angket setelah bimbingan bab 3. Persetujuan proposal kata-kata, persetujuan judul, kata-kata judulnya apa? Saya ingin meneliti tentang penggunaan HP untuk belajar. Wah, pokoknya yang itu ajukan ke kampus. Disetujui atau tidak judul yang kita ajukan itu, kata-kata 30 hari itu kan bisa lebih. Kenapa? Bisa libur dadakan. Kenapa? Ada pemerintah datang. Atau tanggal merah. Atau memang COVID yang kayak ini. Banyak liburnya. Jadi kata-kata pengajuan judul itu sampai 1 bulan. Kalau judul diterima, sampai bikin proposal, anggaplah 2 minggu sampai 1 bulan lagi. Itu hanya ulah proposal.
ancang-ancang penelitian. Kenapa kalimatnya? Kenapa maka meneliti tentang itu? Belum lagi boleh soalnya. Itu kata-kata sebulan. Sampai pengumuman proposal itu diterima, ada yang kadang sampai 4 bulan. Dihitung kata-kata aja sebulan 30 hari, maka untuk membuat pertanyaan angket tadi, kalau 4 bulan berarti berapa? 30 kali 4 120. Sehari satu soal, 120 soal. Sampai proposal diterima, kalau kita mau ulah pertanyaan 120 soal. Kalau nanti jadi skripsi berarti kalau kata-kata halaman 120 halaman hanya bab 4. Bab satunya kayak apa? Tambah lembaran proposal tadi. Nah, jadi banyak lagi. Jadi sebenarnya mudah. Tagawi atau kada, rutin atau kada kita mengerjakan. Kalau rutin sebenarnya mudah untuk penelitian hendak setebal apa. Dalam bentuk tabel. Jadi jangan pusing untuk mikir penelitian. Jalani apa yang bisa jalani. Sisanya di mana? Tanggung jawab pembimbing. Kan setiap mahasiswa diberikan 2 pembimbing. Jadi intinya pahami dulu tabel distribusi frekuensi ini. Maka sampai di sini pertemuan kita. Silahkan yang mau bertanya ungkapkan dalam kolom pertanyaan, dalam kolom yang ada videonya ini. Sampaikan apa unek-uneknya atau tidak paham atau yang dimana yang perlu dipertegas. Kita sama-sama berbagi. Ya, Bapak tidak sempat menjawab, tolong kawan-kawan yang lain berpartisipasi, belajarlah untuk menjawabkan. Seandainya nanti ada jawabannya yang keliru, jangan takut. Kenapa? Bapak selalu memantau. Jika ada yang salah, Bapak luruskan. Jika benar, bisa Bapak apresiasi. Ya, mungkin sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.